Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan selamat sore kepada yang terhormat rekan-rekan media. Terima kasih yang tidak terhingga selama kurang lebih 1 bulan penuh ini mensupport, mengawal Mbak Kusayang, Mbak Vena Melinda. Dan tentunya kita harus bersama-sama menegakkan keadilan. Di sini saya Nyero Fitria, selaku sahabat dan juga moderator, ingin membuka press conference pada hari ini. Mohon nanti disiapkan pertanyaan-pertanyaannya, dan kurang lebih saya akan memberikan waktu 30 menit pertanyaan, 30 menit paparan dari para sahabat, keluarga, dan juga tentunya Bang Hotman selaku pengacara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan di sebelah kanan saya ibunda tercinta, Ibu Made Ayu Rahmawati, dan juga ada tante dari Tante Teti, tantenya Mbak Vena Melinda. Terima kasih tante supportnya, hadiahnya. Dan di sebelah kiri saya adalah my lovely sister Mbak Kusayang, yang doakan semoga cepat selesai permasalahannya, happy lagi, cantik lagi, berkarya lagi, dan mohon doanya selalu untuk Mbak Kusayang, Mbak Vena Melinda. Dan di sebelah kirinya ada Bang Hotman Paris. Terima kasih Bang atas supportnya selalu. Sebelah kirinya lagi ada ayah tercinta Insinyur Jimmy, dan juga sebelah kirinya lagi Bang Tesa. Terima kasih Bang Tesa atas kehadirannya. Demikian dari saya. Oh baik. Dan juga ada Bang Reza. Mana Bang Reza? Iya. Di sini Bang. Di sini Bang. Teman-teman media mau silaturahmi. Mohon. Baik. Dan juga ada Tante Maya dan juga Tante Vera yang selalu mensupport Mbak Vena. Terima kasih banyak. Nah, demikian pembukaan dari saya. Saya akan sampaikan langsung ke Mbak Vena. Mohon disampaikan. Oke, jadi kita mulai dengan pertama dari keluarga dulu, Bapak kandung yang ganteng ini. Terima kasih. Bapak kandung dari Vena Melinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai papa yang merasa sangat terpukul terhadap kondisi anak perempuan saya yang mengalami ADHD. Sebagai seorang ayah, saya tentu meminta keadilan. Karena negara ini negara hukum, maka saya dan keluarga besar menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan. Sekarang proses hukumnya sedang berjalan di Polda Jatim, dan saya serta keluarga besar mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Polda Jatim dan jajarannya dalam memproses kasus KDRT ini. Sebagai umat beragama, saya dan keluarga besar sudah memaafkan perlakuan KDRT yang menimpa anak perempuan saya. Tapi untuk proses hukumnya harus tetap berjalan terus sampai kepada pengadilan. Biarlah ranah pengadilan nanti yang memutuskan hukuman apa yang harus diberikan sesuai dengan perbuatan. Ya, sesuai dengan perbuatannya. KDRT yang dilakukannya. Semoga anak perempuan saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabah serta ikhlas menghadapi cobaan yang berat ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tujuan utama dari konferensi pers ini adalah untuk menjawab beberapa poin penting yang Anda sudah dengar di medsos yang berubah-ubah. Ya, nanti Vena akan menerangkan ya. Tapi inti pokoknya adalah begini. Pada saat
ada dua sekarang ini di media dari pihak sana mengatakan bahwa pertama darah yang keluar dari hidungnya itu dulu Ferry pertama kali mengatakan itu ya apa itu peninya yang mukul-mukul gitu kan? Dibilang katanya kan saya memukul-mukuli diri sehingga saya berdarah sendiri. Nah itu pertama kali dia bilang Penny yang mukul-mukul diri. Tapi sekarang apalagi tiba-tiba bilang apa? Sekarang saya dibilang milis. Nah, terus. Jadi dari pihak sana dua argumennya sudah bertolak belakang satu sama lain. Pertama disatakan dia mukul diri sendiri, yang kedua sekarang apalagi pengacaraan juga mengatakan itu mimisan katanya kan. Nah, itu kira-kira ada lagi yang mau dijelaskan soal itu? Tidak ada. Khusus itu dulu biar topiknya ini menarik gitu loh. Apa? To the point. Ada nggak pertanyaan soal itu? Mimisan ada tiga nih. Satu dia mengaku adalah korban KDRT. Yang sana mengatakan dia mukul diri sendiri. Yang sekarang berubah lagi pernyataannya itu mengatakan bahwa itu adalah mimisan. Tapi waktu di hadapan penyidik, waktu Vena manggil dia mengaku kan? Coba ceritakan dulu pengakuan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, Papa Jimmy sama Mama Ayu. Saya yakin selamatnya saya kemarin, karena kedua orang tua saya selalu doain saya. Dimanapun saya berada setelah ini, dimanapun. Dan gak pernah nyalahin Mena atas pilihan Mena. Mena minta maaf sekali lagi sama Mama, sama Papa. Yang gak pernah mengungkit kesalahan Mena, terutama sama Mama, sama Papa, sama keluarga semua, sama Tante Teti yang juga dari awal, tapi aku nggak mau dengar. Kedua, aku juga pengen ngucapin terima kasih sama Kapolresta Kediri dan jajarannya, dan juga semua pegawai, terutama janitor dari Hotel Grand Surya Kediri. Orang yang pertama kali ngeliat aku lari-lari di lift tanggal 8 Januari 2023 jam 8 lebih, aku gak tahu jam berapa. Di janitor itu mbak siapa, aku mau sampai lupa namanya. Mbak, terima kasih, dialah orang yang kasih BAP kemarin. Aku nggak tahu siapa namanya, tapi dia manggil satpam Hotel Grand Kediri. Sampai akhirnya dia yang nolongin aku, salah satunya. Kedua, sama seluruh jajaran dan juga Kapolres Jawa Timur, dan juga semua jajaran yang aku nggak bisa sebutin satu persatu bagaimana aku buat BAP sendiri dari awal sampai dari Kapolresta Kediri sampai di Polda Jawa Timur. Semua dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga semua keluarga besarku, tanteku, Tante Maya, Tante Rita, Tante Freya, semua adik-adikku Reza dan Lena, dan semuanya selalu doain aku. Dan juga teman-teman wartawan, aku mohon maaf aku gak bisa ngeladenin kalian 3 minggu lebih. Kalian sampai di depan rumah, kenapa aku gak mau muncul? Karena aku gak mau. Aku gak mau, aku korban KDRT. Tapi aku gak mau kalau aku sampai akhirnya membuka aib dan lain sebagainya. Tapi jujur di tanggal 8 Januari 2023, di jam kalau nggak salah jam 9, di saat Mbak Janitor datang sama satpam Hotel Grand Surya Kediri pertama kali, security nanya sama Ferry, ada apa ini Pak? Dan saya lihat betul bagaimana Ferry mengatur body language-nya, bagaimana dia mengatur mimiknya. Dia bilang saya nggak tahu apa-apa. Bukan saya. Disitulah saya shock. Disitulah saya sadar ini bukan imam saya. Tapi saya masih nunggu. Saya masih nunggu kehadiran polisi, dan benar gak berapa lama setelah saya bisa berhasil menghubungi lewat video call, dan kebetulan yang angkat adalah
ketua DPD dari partai. Dia kaget disangka saya kecelakaan. Saya bilang saya bukan kecelakaan, saya disakitin sama suami saya, tolong saya. Akhirnya polisi datang sama Mas Didi namanya. Dia saya rasa orang kedua yang melihat saya berdarah-darah via video call. Karena begitu saya berhasil menghubungi Mas Didi, tidak ada penyerangan berikutnya karena live kan. Habis itu datanglah Pak Yanuar Intel dari Kapolresta Kediri menanyakan kembali kepada Ferry, ada apa ini Pak? Itu di TKP, saya masih berdarah, darah masih ada di lantai, masih banyak orang dari Grand Surya Kediri. Kemudian dia bilang lagi, saya nggak tahu apa-apa, bukan saya. Di situ benar-benar saya tersadar, tidak ada pilihan lain kecuali saya melanjutkan laporan polisi, karena itulah jalan yang harus saya tempuh. Kalaupun dia suami kilaf, dia tidak akan membiarkan saya atau menghalang-halangi saya untuk meminta pertolongan. Saya sudah ceritakan semua lengkap di BAP bagaimana survive-nya saya selama setengah jam lebih. Saya berusaha melarikan diri keluar sampai ada CCTV, sampai ketemu Mbak Janito, karena semua Allah meringankan kaki saya di hari itu. Ya Allah, saya gak pingsan, saya masih bisa lari, saya masih bisa teriak-teriak. Di situ saya lihat, saya nggak ada pilihan lain kecuali ngelapor. Waktu Pak Januari bilang, Bu, Ibu ini masih internal suami istri, Ibu mau apa? Saya mau lapor, saya mau visum, tolong fotoin darah saya, tolong selamatin saya mau lapor. Alhamdulillah, saya diiringi sama Kadit Ibu Dedi dan juga Pak Yanuar sampai saya ke visum di rumah sakit Bayangkari yang ada di Kota Kediri. Saya bikin visum, tapi itu saya harus bikin BAP sendiri, semua kata Allah. Sampai akhirnya saya ke Polda juga semua dimudahkan sama Allah. Saya masih bisa ingat semua kejadian-kejadian. Dan selalu konsisten omongan saya, ucapan saya. Karena semua Allah yang benar-benar nolong hidup saya. Kalau saya pingsan, itu yang saya bilang berulang kali kepada penyidik. Bapak bisa bayangkan kalau saya pingsan, apa yang terjadi. Sementara kedua orang yang menanyakan kepada Ferry ada apa, dia selalu bilang tidak, bukan saya melakukan. Kemudian dia bisa telepon ibu saya di saat yang bersamaan, dia bilang saya jeduk-jedukin kepala saya ke tembok dan berdarah. Padahal dalam visum tidak pernah ada lembar biru, artinya saya tidak pernah menjudukkan diri saya. Yang ada saya ditekan sedemikian rupa, seperti yang sudah saya sebutkan di BAP, baik di Kapolresta Kediri maupun di Polda Jawa Timur. Terutama kepada Bang Hotman, saya mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati Bang Hotman. Saya bilang saya nggak bisa sendirian Bang. Saya butuh lawyer yang benar-benar punya keinginan yang sama untuk semua korban KDRT dimanapun berada, untuk berani speak up dengan segala konsekuensinya. Saya di playing victim, saya difitnah, saya nggak apa-apa. Saya bilang sama Bang Hotman, tidak ada pilihan lain kecuali saya terus maju ke depan. Saya juga selalu bilang sama anak-anak saya, Feral, Atala, Fania terutama yang lagi sekolah, gak perlu malu nak mama mengungkapkan ini, karena sudah ada tidak ada pilihan lain kecuali saya speak up. Itu yang terjadi sama diri saya. Dan jujur Bang, saya tidak pernah sakit hati, saya tidak pernah menyalahkan keluarga Ferry, karena saya maklum selama Ferry Irawan tidak pernah berkata jujur, selama itu pula keluarganya juga akan bingung. Itu sudah sangat normal. Makanya saya waktu Bang Hotman tanya kapan Ferry mengaku bersalah, dia buat video di saat dia ditahan di Polres Kediri. Dia buat video, ada berapa video, meminta maaf kepada saya. Saya juga nggak tahu kenapa video itu beredar. Yang seperti kalian lihat, kalau orang tidak bersalah, buat apa dia minta maaf sampai menangis? Itu satu. Kedua, pada saat saya bikin BAP di Polda Jawa Timur,
Pak Suwancono sebagai kami memfasilitasi kami berdua karena Ferry minta lagi minta maaf sama saya. Saya tanya, apa minta maafnya? Atas perbuatan apa dia minta maaf? Kemudian dia tiba-tiba bersujud. Ada 10 orang di dalam ruangan itu kalau nggak salah. Ada Pak Suwancono sebagai kami Polda Jawa Timur, ada Ibu Mas Citra yang buat BAP, ada Atala di depan saya, ada semua polisi itu di ruangan kami. Dia bersimpul, kemudian dia bilang, jadi bukan saya sendiri yang mendengarkan, boleh ditanya orang yang masih hidup semua. Pertama kali dia bilang, Nena, Abi orang kecil, Abi orang miskin, maafin Abi. Langsung saya bilang, Abi nggak ada hubungannya sama miskin dan kecil, karena saya tidak pernah melihat itu. Abi akui, Abi sering meeting saya sampai saya sakit tulang rusuknya. Ngaku nggak Abi? Saya nggak bisa merekam karena di Polda tidak boleh ada handphone. Ngaku nggak Abi? Kalau Abi nggak ngaku kita nggak usah ngomong. Kemudian dia mengaku, iya, Abi akui. Saya tanya sama Pak Yanua, dengar Pak Yanua? Semua dengar? Iya. Kedua, Abi akui, Abi sering bekap saya sampai saya nggak bisa napas, sampai saya harus begini, kayak orang smackdown. Tolong, saya udah hilang napas. Baru dia lepas, Abi akui itu. Dia diam, iya saya akui. Kayak Pak Suwancono ngaku juga. Yang ketiga, Abi akui, kalau Abi tanggal 8 Januari, pas kita berantem, Abi angkat, Abi dorong saya, Abi tindih badan saya sehingga saya nggak bisa bergerak, kaki saya. Abi pegang kanan saya, itu semua di BAP sudah saya reka ulang sama Polwan di sana. Kemudian Abi tekan kepala saya, Abi kunci dengan jidat Abi squeeze. Dari kalau hitungan 1, 2, 3, 4, 5, segitu sakit, bukan benturan hit sekali, bukan. Sampai saya lihat atap dari yang putih warnanya tembok sampai hitam karena sakit. Sampai saya bilang, Abi ini kayaknya tulang hidung saya geser atau patah, Abi tolong. Baru dia lepas. Setelah dia lepas saya berdiri. Pertama yang saya rasakan hangat dan kemudian darah begitu mengocor keluar seperti air bah. Saya juga, itu bukan mimisan sama sekali. Makanya sampai ke lantai, sampai ke handuk, sampai ke kaos yang saya pakai manset, sampai ke spray. Alhamdulillah saya sudah diambil DNA darah saya. Setelah selesai saya diopname 4 hari di Mitra Keluarga Surabaya. Disamakan DNA saya. Jadi yang di lantai darah saya, yang di kaos, yang di handuk, yang di semua itu darah saya. Allah Maha Baik. Sampai di titik ini saya dimudahkan semua. Allah Maha Baik. Sampai di titik ini saya belajar. Daripada saya terpuruk, saya bilang sama Bang Hotman, Bang, saya maknai ketentuan Allah ini. Saya nggak mau bilang musibah. Saya maknai ketentuan Allah ini sebagai kontribusi saya ke depan kepada semua perempuan dimanapun kalian berada yang mengalami KDRT, baik fisik, psikis. Buat saya nggak masalah, karena saya tahu Polda, polisi adalah orang-orang yang sangat capable dan profesional untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, kemudian ditahan. Kalau syarat objektifnya tidak terpenuhi, tidak mungkin. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi buat suami saya, mohon doanya Mama, terus Mama, apa Seda, Rena, semua tante saya, Bang Hotman. Saya nggak bisa balas. Saya cuma minta teman-teman wartawan, ini adalah press konser pertama dan yang terakhir. Karena saya tidak pernah mau suuzon terhadap siapapun, apalagi Ibunda Ferry yang saya hormati, adik-adiknya. Saya tidak pernah ada masalah pribadi sama sekali. Saya menyayangi mereka lebih dari apapun, sama seperti saya menyayangi keluarga saya. Begitupun kepada Ferry Irawan, imam yang selama ini saya banggakan, yang saya hormati. Tapi pada saat 8 Januari 2 kali dia berbohong
baik itu kepada satpam Hotel Grand Surya, kemudian kepada polisi, bagi saya fix. Dia bukan orang yang punya hati nurani, bukan suami yang bertanggung jawab. Tidak ada pilihan lain kecuali saya maju memproses secara hukum, biar nanti pengadilan yang akan menentukan hukumannya. Itu aja teman-teman wartawan. Terima kasih atas semua yang kalian profesional sudah selalu mengawal kasus ini. Dan saya rasa insya Allah kita harus kawal ini bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Pena sudah menjawab ocehan. Yang sana kan ngoceh melulu, ya. Ada dua kubu di sana yang ngoceh. Satu katanya pengacara keluarga, ngoceh terus, tapi nggak tahu apa yang diomongin, ya. Yang kedua ngoceh dari pihak Ferry dan kuasanya. Pertama tadi kan Ferry mengatakan bahwa darahnya itu dari dia pukul dirinya ke tembok, ya, tapi nggak ada luka. Sekarang dia rubah lagi, ya, dia mengatakan itu mimisan. Mana ada mimisan segitu banyak darah? Terus kalau itu memang bukan perbuatannya, kenapa dia minta maaf? Minta maaf melalui video, minta maaf dan juga mengaku di depan penyidik di Polda. Ya, itulah inti-inti pokok dari apa yang terjadi dan bagaimana pihak sana mutar-mutar jawabannya karena sudah kesuduh. Dan kita sangat, dan Pena sangat berharap agar kemungkinan besar dalam waktu dekat kasusnya akan limpah ke kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pena dan sekeluarga dan juga jutaan wanita di Indonesia menghimbau kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga Kejari Surabaya agar jangan memberikan penangguhan penahanan, ya, agar jangan memberikan penangguhan penahanan, karena ini adalah simbol perjuangan dari para jutaan wanita atas perbuatan KDRT. Sekali lagi Ibu Pena, dan hal ini mewakili para korban KDRT di seluruh Indonesia, agar penahanan dari saudara Ferry jangan ditangguhkan, ya. Itu akan menunjukkan wibawa hukum. Dan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Direktur Reskrim Polda Jawa Timur, dan seluruh penyidik. Dan dalam hal ini kami juga mengharap kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kajari Kediri agar tetap Ferry ini ditahan sampai proses hukum. Itu kira-kira inti pokoknya mengenai peristiwa. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, khusus mengenai kejadian itu ada pertanyaan nggak? Kenapa? Apa? Ya kan udah dijawab tadi. Kalau bukan tidak ada KDRT, mana mungkin darah segitu banyak? Ya kan, darah segitu banyak. Begitu ada janitor di sana melihat dia lari dari kamar mencari pertolongan sampai satpam datang, ya, darah begitu banyak. Dan kemudian juga dia bikin video minta maaf gitu kan. Kemudian juga depan penyidik dia waktu pertemuan pertama kan minta maaf juga, ya. Dan sudah ditahan. Kalau bukan karena buktinya cukup, nggak mungkin ditahan. Jadi nggak usah lagi persoalkan ada KDRT atau tidak, dia buktikan di persidangan nanti. Itu aja jawabannya. Jangan tanya soal itu lagi. Apa? Silakan Ibu Pena menjawab itu. Tadi udah dijawab, jawab lagi. Apa yang kamu alami selama 3 bulan ini? Nggak boleh ada merek kan? Tadi udah dijawab sebenarnya, tapi kamu bawa itu. Kenapa baru sekarang? Karena baru lukanya itu darahnya itu ngosor banget, baru itu yang paling fatal itu. Tapi nggak apa-apa, jawab paling. Ya. Coba ceritakan dulu apa yang kamu alami. Pertama, kejadian di mana, dan yang paling besar di mana? Saya menikah sama Ferry kurang lebih 10 bulan. Selama 10 bulan, 6 bulan memang Ferry tidak pernah melakukan KDRT.
Tapi di bulan November tanggal 17 saya nyetak karena saya harus ada di Medan dalam rangka undangan sebagai influencer. Saya ingat tanggal itu karena habis itu saya harus foto. Jadi saya di situ saya ingat tanggalnya, kemarin saya baru ingat. Kalau untuk KDRT di luar dari rumah adalah di Medan itu. Di dalam kamar itu pagi-pagi seperti biasa ada keinginan yang tidak terpenuhi. Dan jam 9 saya harus sudah siap sebagai influencer untuk acara talk show. Habis itu saya bilang saya harus siap-siap, saya harus mandi, harus breakfast, harus semua. Habis itu seperti biasa saya udah tahu kalau keinginannya nggak dituruti pasti ada masalah dan benar. Akhirnya singkat cerita karena dia ngambek marah, akhirnya berantem lah. Kalau berantem verbal itu sering biasa rumah tangga. Tapi kalau tiba-tiba saya di titik seperti yang saya tadi sebutkan, di titik itu adalah mungkin Bang Hotman sudah pernah memperagakan waktu kita di Polda. Itu sakit sekali. Karena apa? Dia tuh pesilat. Jadi tenaga dia tuh semua pasti tenaga yang luar biasa kerasnya. Dan itu selalu mengenai tulang rusuk saya selalu sebelah kiri. Karena kan simpulnya dia tangannya kan di sini. Habis itu saya kalau udah kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kaki saya lemes, tangan saya lemes. Habis itu saya diangkat, didorong ke lantai. Waktu itu lantainya memang karpet, diangkat lagi, didorong lagi ke kursi, diangkat lagi, didorong lagi ke tempat tidur dan dipekat. Tapi memang gak ada yang bisa nolongin saya karena selalu digedein TV-nya. Jadi gak ada yang denger saya pada saat itu. Dan itu sampai 8:30 saya bilang, ini saya mau acara, gak apa-apa kita bikin malu aja. Kan kamu lagi gak pakai baju, saya juga gak pakai baju. Udah kita bikin viral aja. Kita bikin aja viral, kita mati berdua di sini. Di situ saya udah pasrah. Mungkin saya udah mati kali atau apa, saya nggak ngerti itu ancaman atau apa. Dan benar, akhirnya di 8:30 lebih 5 menit kalau nggak salah, baru dia bebasin saya, udah kamu make up. Habis itu saya make up, untuk saya udah mati. Tapi saya begitu acara jam 9 saya udah nggak ada suara, karena suara saya udah habis. Dari jam 6 sampai jam 8:30 lebih saya teriak-teriak. Itu yang pertama. Tapi saya nggak buat BAP, saya nggak buat visum. Kenapa? Karena jujur saya masih mencintai Ferry. Dan gak mungkin baru sekali perbuatan saya langsung pengen mempolisikan, gak mungkin. Tapi saya juga gak berani cerita sama mama, papa, anak-anak, gak berani. Karena saya tahu sekali saya cerita saya pasti disuruh selesai. Karena saya masih sayang dan dia selalu sujud-sujud minta ampun demi Allah, demi Rasulullah. Nena, Abi gak akan ulang lagi. Abi minta maaf, Abi gak akan ulang. Abi janji kalau Abi ulang lagi, Abi akan masuk neraka paling dalam atau apa, gak tahu lah. Aku masih maafin dan itu akan terjadi terus di rumah kita di Jalan Paso, di atas, di kamar kita yang gak ada CCTV. Makanya setiap kali dia meeting aku udah bilang, Bi aku gak kuat, Bi aku udah tua, udah 50 tahun, nanti tulang aku geser gimana. Enggak, nanti Abi pijetin. Aku memang gak bisa buktiin karena memang gak ada lebam. Makanya waktu di visum Bang, aku ditanya, Bu, kalau di ini kok gak ada birunya? Tapi memang di dalam matanya. Makanya waktu di mitra keluarga saya minta di ronsen kan. Dan benar hasil ronsennya kan itu fracture tulang rusuk saya. Karena udah keselingan dan 3 bulan terakhir. Jadi untuk melaporkan suami yang paling kita cintai tentang KDRT fisik bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Kenapa saya melakukan tanggal 8? Karena itu sudah qadarullahnya. Allah bisa memperlihatkan bagaimana darah yang begitu banyak keluar tidak berhenti. Mau bilang apa lagi Ferry? Kalau selama ini dia bilang mana buktinya? Kapan saya KDRT orang gak ada lebam? Dan saya selalu diam, iya ya, gak ada buktinya. Kecuali saya siap cerai, kecuali saya memang siap untuk berpisah. Itulah perempuan. Saya sampai titik darah penghabisan, saya masih tunggu gentleman dari seorang Ferry Irawan. Dan di tanggal 8, seperti yang saya ceritakan tadi, dia tidak mengakui buat saya selesai. Gak mungkin dong saya pertaruhkan kalau saya damai. Di saat itu saya masih pulang dari Kediri, satu mobil berdua aja, atau saya setempat tidur lagi. Bisa apa yang terjadi?
Coba bisa bayangkan, pilihan saya adalah terus melaporkan ini kepada polisi karena itu jalur hukumnya. Saya tidak pernah curhat ke medsos. Oke, yang pertama di Medan, ya, turun ya. Yang kedua, ketiga, dan ke rumah kan saya sudah ceritakan Oke. di rumah semua. Di rumah, ya. Udah terjawab, jangan tanya lagi pulang-pulang lagi. Ya. Khusus itu dulu, khusus itu dulu. Jadi udah jawab kan, itu dulu satu ya. Kita nggak bisa sampai menjawab itu sekarang. Yang penting hukum yang bicara, ada bukti ya di tangan udah. Pengaruh apa saya nggak tahu. Ya, yang lain? Ya ini dulu deh. Yang memicu maksudnya Mbak Bena yang memicu itu apakah itu permasalahan kecil Lu atau itu berat? aku jongkok ya. Ayo dibilang. Ada permintaan yang tidak dipenuhi. Bukan itu aja, Pak. Oh, bukan Jadi itu aja. 6 Itu bulan, salah satu. 6 bulan terakhir memang Ferry mulai mendapatkan sifatnya Aslinya keluar. seperti kalau saya tidak menuruti bukan hanya masalah itu, misalkan masalah cemburu yang tidak mendasar, kedua masalah suzon, kadang-kadang Ya udah. kadang-kadang kayak hal kecil yang sebetulnya tidak substansi untuk diperhitungkan, termasuk tanggal 8 itu adalah pada saat saya koordinasi dengan ketua DPD saya, itu dia marah. Atau misalkan saya bikin vlog dengan lawan jenis, itu marah. Artinya karena Artinya sudah tidak boleh terlalu berdekatan, tidak bukan bisa boleh- ketemu dengan orang ganteng tidak kayak gua. tidak boleh telepon langsung yang bukan muhrim, lawan jenis itu nggak boleh, mesti dia koordinasi. Saya kan bilang, Abi, ini dapil saya, tidak mungkin koordinasi seperti itu saya limpahkan kepada suami. Itu jadi masalah ribut, masalah besar. Jadi sebetulnya itu bukan yang Ferry yang saya komit gitu, karena kan dia sudah tahu kalau saya ini pekerja dan dari awal kita sama-sama dari nol. Jadi kalau soal finansial, saya tidak pernah menuntut Ferry apapun. Kalau ada rezeki berdua, alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya siap untuk meng-cover karena itu sudah jadi komitmen saya. Tapi yang saya masalahkan adalah KDRT fisik yang menyebabkan di tanggal 8 bagi saya tidak ada pilihan lain kecuali melapor. Itu aja. Jadi kalau sampai aib, itu bukan aib. Karena sekali lagi kalau KDRT yang sifatnya penganiayaan dan di sini sifatnya saya sudah bisa visum, artinya itu pidana. Kalau pidana itu bukan aib, itu pasti konsumsi publik. Karena dengan saya melapor kepada polisi, otomatis itu akan diakses oleh media. Dan sekali lagi, buat saya itu sudah kodenya, sudah waktunya untuk menjadi seperti ini. Selesainya perkawinan saya dengan Ferry. Sekali lagi untuk cerai, alhamdulillah draftnya sudah selesai. Kemudian tinggal saya pelajari, insya Allah dalam waktu dekat saya tetap akan mengajukan cerai. Sedang dibuat. Ya. Sebelum pernikahan, Mbak Pena kan sama Mas Ferry sudah mengadakan kayak perjanjian pranikah dengan akad yang diterima, dan itu sendiri akan draftnya itu sendiri itu masuk apakah hasil dari yang Udah tahu pertanyaan kamu. dikembalikan atau gimana? Jadi Pak? gini, mereka tanda tangani perjanjian pranikah, artinya seluruh harta dari masing-masing, harta Vena adalah hak masing-masing, tidak sebagai harta gonung gini. Ya, itu. Jadi memang untuk sekarang perjanjian pranikah itu nggak ada kaitannya dengan perceraian, karena dalam proses perceraiannya dulu, baru kemudian kalau ada harta gonung gini, baru disitulah dipersoalkan apakah ada perjanjian pisah harta atau tidak. Tapi ada hartanya nggak sih? Nggak apa-apa, jawab dulu lah. Coba dulu. Ada nggak? Ntar dulu, selama sudah mendapatkan wanita yang begitu cantik, anggota DPR. Pertanyaannya, ada nggak harta yang dibawa selama kalian nikah? Selain harta kamu itu, jawab dong. Nggak apa-apa. Intinya saya mencintai Ferry apa adanya Ferry pada saat itu dan sampai terakhir tanggal 8.
Saya hargai, saya hormati, saya junjung marwah dan martabat. Makanya pada saat pencalekan saya tidak pernah lupa. Saya minta sama ketua umum saya untuk tolong Ferry juga naik juga dari sana, supaya dia bisa punya pekerjaan yang membuat dia tidak stuck dalam satu profesi, yaitu hamba Tuhan. Karena saya minta kepada ketua umum saya tidak mau maju sendiri. Saya ingin suami saya juga bisa jadi imam yang baik. Syukur-syukur dia bisa mengarahkan saya untuk bisa masuk ke surganya Allah. Tapi kalau memang terjadinya kayak gini, Bang, tetap saya syukuri. Sekali lagi saya nggak pernah benci sama Ferry. Tapi sampai hari ini memang belum tidak ada harta bawaan atau harta yang dicari sama dia yang sekarang menjadi harta gunung ini. Nggak ada. Ferry tahu. Mereka pengen tahu, ibu yang jawab. Aku nggak mau, Bang, karena itu namanya aku nanti nggak. Oke. Tapi selama 3 bulan terakhir, memang tidak ada nafkah dari suami. 10 bulan menikah sama Ferry Irawan, kita sama-sama menjadi influencer. Apa yang menjadi penawaran aku paketin sama Abi. Siapapun, baik itu dari partai, dari endorse, dari apapun. Kalau pakai saya, berarti bisa pakai Ferry Irawan juga, artinya as a couple. Dan kalau ada, itu aku atur sedemikian rupa supaya cukup semuanya. Kalau nggak ada, kayak beberapa bulan terakhir, itu pun aku tidak pernah mengeluh. Karena aku selalu bilang, yuk kita jadi apa aja bisa hidup kok. Kan Allah itu ada. Abi selalu ngajarin aku, Mena, ini dari Abi ya, jangan lihat nilai. Syukurin. Karena nanti ditambah sama Allah. Makanya aku selalu bilang, Abi yang mana sih? Aku pengen Abi yang dulu. Itu yang sabar. Abi yang dulu. Abi yang dari awal katanya hijrah. Kebetulan aku tadi juga berhijab nih. Abi yang ngajarin aku gimana caranya sholat yang benar, bacaan pakai bahasa Arab semua, niat. Jadi aku kadang bingung gitu, Abi yang mana? Selalu bilang Abi yang mana sih? Tapi itulah, Allah itu maha baik. Aku bilang Allah maha baik. Aku nggak tahu orang punya niat apapun, Allah kasih tahu dengan caranya Allah. Meskipun aku bilang sama Atta, nggak usah malu Atta, kan dia kadang malu. Kenapa mama nggak damai? Berapa kali mama bilang, adik, gimana mama mau damai? Kalau orang nggak ngaku, mama mau percaya gimana? Mama tidur 24 jam sama dia, belum Fania, belum Feral, Akala, terutama Fania yang masih kecil. Itu tanggung jawab orang saya. Kalau saya menikah sama orang itu harus orang yang benar-benar amanah, yang jadi imam yang baik, yang bisa menjaga saya dan anak-anak saya, terutama Fania yang masih kecil. Jadi bahasa hukumnya yang mau dijelaskan tadi untuk menjawab pertanyaan kamu, tidak ada harta bawaan dari Ferry dan juga tidak ada harta gunung ini hasil keringat Ferry yang menjadi persoalan. Yang ada adalah harta dari Vena, oke? Ya. Mbak Vena, apa sih yang membuat Mbak Vena sepertinya agak bucin gitu Mbak Vena kepada Mas Ferry? Apakah dulu dia sempat janji-janji? Gini, jadi aku juga bertanya ke dia, ya, kok waktu kamu nikah sama dia, kamu nggak menilai kalau sudah 3 kali cerai, semudah itu, berarti ada sesuatu, ya. Nah, sekarang dia lah yang menjawab. Nggak mau juga, nggak mau dia jawab itu. Udah. Kemarin sempat ada silakan dari pihak saya, katanya masalah nafkah ya. Ferry itu endorsement segala macam masih ke Mbak Vena. Silakan jawab. Nggak mau campur. Seperti yang saya kemukakan tadi, endorsement tidak mungkin setiap bulan ada. Karena endorsement itu bukan seperti gaji bulanan dari perusahaan. Endorsement aja kalau memang alhamdulillah ada, Mas. Tapi kalau di saat beberapa bulan terakhir tidak ada, seperti yang saya sampaikan, artinya itu sudah jadi komitmen dan tanggung jawab saya. Saya nggak pernah masalah itu. Karena buat saya, sekali saya menikah dengan orang, dengan keadaan apapun, saya akan komit. Itu yang saya selalu bilang. Saya cuma butuh di saya butuh imam. Kebetulan Fania pengen banget punya dada. Sesimpel itu, sesederhana itu.
Berarti selain endorse Jadi inti pekerja jawabannya dalam 3 bulan terakhir ini total tidak ada uang masuk dari Ferry, tidak ada endorsement, sehingga biaya rumah tangga total Vena yang nanggung. Itu jawabannya. Kalau kau punya jiwa. selain endorse ada pekerjaan apa Mbak Vena, Mas Ferry-nya? Ya, silakan. Oke. Saya pernah menangani perkara cerai di mana seseorang istri diusir katanya, dan agar masuk media sengaja saya minta istri itu datang ke rumah si cowok dengan membawa puluhan wartawan. Jadi waktu itu dalam kasus saya tujuan utama adalah agar publik tahu. Nah sekarang pertanyaannya begini, begitu kasus ini mencuat ke publik, ya sudah lapor polisi, sudah berkali-kali pihak sana atas nama keluarga melakukan konferensi pers yang intinya seolah-olah bahwa laporan dari Vena itu tidak benar, ya. Jadi mereka sudah berkali-kali, ya, bukannya datang ke rumah, tapi setelah 2 minggu baru berkali-kali bikin konferensi pers. Tapi setelah kasus ini makin viral, akhirnya datang ibunya, tapi bawa wartawan. Maksudnya apa gitu loh? Ya, jadi itu mau pencitraan doang. Itu jawabannya, ya. Ya. Kenapa? Ya kita nggak tahu motivasi. Tapi yang jelas, seorang kalau memang niatnya baik, kenapa melakukan konferensi pers berkali-kali dengan menyewa pengacara yang intinya dalam konferensi pers tersebut berkali-kali mengatakan seolah-olah laporan dia itu tidak benar. Dan kemudian akhirnya datang sesudah kasus ini viral, tapi bawa wartawan. Maksudnya apa? Apakah begitu sikap seorang ibu kalau memang sayang sama mantunya? Anda tahu sendirilah jawabannya lah, ya. Ada permintaan maaf Bang dari keluarga Mas Ferry? Bagaimana minta maaf, orang malah dalam konferensi pers berkali-kali justru menyangkal semua kan? Justru menyangkal, bukannya, makanya kita bingung. Berkali-kali di konferensi pers atas nama keluarga, dan bahkan anaknya sama putrinya ada di situ ya. Semua yang mengatakan seolah-olah Ferry itu yang benar, dia pelaporan dia itu nggak benar gitu loh. Yang minta maaf itu kan yang di video sama di depan penyidik, yaitu Ferry-nya sendiri. Dari keluarganya nggak pernah. Makanya kenapa tiba-tiba sesudah 2 minggu datang, yang tapi membawa wartawan gitu loh. Berarti dia WA kalian dulu, aku mau datang loh. Ya, itu Yang mana Bang? Yang mana Bang? kenapa bawa kamu? Kenapa ini bawa makhluk gitu loh? Yang mana Bang? Ingin berkomunikasi sama Mbak Vena. Mbak Vena kabarnya semua telepon diblokir. Oh dia. Intinya ini saya jawab tegas karena mereka sudah berkali-kali membuat konferensi pers yang intinya membuat laporan polisi yang mengatakan seolah-olah laporan polisi itu tidak ada dasarnya. Ya jelas siapa yang mau ketemu. Dan bahkan udah mau cerai, ngapain lagi ketemu? Ngapain sih lu bolak-balik nanya lu? Orang udah mau cerai malah. Tapi benar nggak maksudnya Mbak Vena ngeblokir semuanya Bang? Pokoknya semua komunikasi melalui gua sekarang kalau pihak sana. Udah jangan jawab terus. Bolak-balik orang udah mau cerai, ngapain lagi komunikasi? Intinya begini, bilang sama sana, gua nggak butuh lu lagi, jangan hubungin gua lagi. Udah, hubungi dengan pengacara gua yang ganteng. Ganteng. Ngapain sih? Orang udah mau cerai kok, ngapain lagi komunikasi? Apa? Oh itu aja. Udah, lu pertanyaan lu cek yang begitu. Yang lain apa? Titipan tuh Bang. Udah deh, jangan sampai ke sana deh. Ini bukan pendidikan keluarga berencana. Nggak mau jawab ke sana. Ini saya udah bilang sama dia. Saya tanya berkali-kali karena aku kan tujuan juga kan. Ya istri saya udah 104, cantik-cantik lagi. Saya tanya sama dia, waktu kamu nikah, dia sudah cerai 3 kali. Kok kamu mau? Ya dia bilang dia pucing, mau apa lagi Pak? Tapi apapun sifat orang akan cepat atau lambat akan ketahuan. Sifat aslinya baru ketahuan lah 3 bulan terakhir ini. Udah deh kalau gitu tanya gue deh. Ya, jadi kalau sifat positif, nanti kau tanya lagi di awal-awal gimana gini gitu. Jangan tanya. Ya yang lain?
Oke, mungkin dari mama sama papanya Mbak Vena. Jadi udah, ibu mamanya silakan. Kiri, pinggir kiri, handphone. Mundur. Bang Aman, Sampai ya? turun dikit bang. Jorannya Mas Ari nih. Salah. Mic-nya. Mic mati, mic. Selamat sore semua. Selalu strike ya di depan rumah Vena. Kalau dari saya sebagai mamanya, saya selalu berkali-kali saya bilang, saya hanya bisa bersyukur Vena selamat. Vena anak yang cerdas. Dia dari dulu selalu hidupnya penuh perjuangan, kuat. Ini yang membuat saya bangga sama Vena. Jadi buat saya sekarang tinggal dilanjutkan saja semuanya, apa di zaman Vena, Mama dukung. Yang penting Vena sehat, sudah lepas dari ketakutan, ya, lepas dari apa yang terjadi kemarin. Nah, sekarang Mama hanya bisa berdoa untuk Vena. Itu aja, ya. Kuat, kamu bersyukur, Mama doain sekarang. Hanya itu. Mama, tadi kami sempat ditelepon Ferry yang dibohongin waktu pada saat kejadian, gimana Mas Ferry? Mama telepon. Tidak. Itu saya rasa udah dijelasin sama Vena, saya nggak perlu berjelas lagi. Ya mau hidup dia biar penuh, nanya terus. Jalan lagi, perwakilan keluarga besar siapa? Yuk, silakan. Silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur kita pada sore ini dan pada semua ya. Terima kasih semuanya pada kawan-kawan yang selalu ini yang sudah meluangkan berjumpa dengan keluarga besar kami. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Anies yang segitu banyak bantuannya kepada keponakan saya sehingga saya terima kasih. Saya di sini tidak ingin banyak bicara apapun. Saya bicara sebagai seorang wanita, seorang ibu, seorang istri, bagaimana rasanya orang yang kita cintai ya, kita harapkan sebagai imam kita berbalik yang membuat kita menjadi ketakutan. Jadi sudahlah, itu semua sudah kita lupakan, keluarga besar kita tidak mau lagi membahasnya. Kami semua mendukung Vena agar Vena bisa bangkit kembali. Saya support Vena sebagai anak saya. Vena harus kuat, saya percaya. Allah sudah ada bersama kita semua. Jadi kita yakin ya. Jadi dengan kekuatan yang diberikan Allah, memang semua kita tuh melangkah, nggak mungkin kita semua boleh dalam perjalanan hidup ini. Semua mendukung kasih kemudahan. Tapi semua biarkan semua keluarga besar memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Jadi nanti pengadilan lah yang memutuskan. Apapun yang mereka katakan semua, kami tidak mau berkomentar apapun. Kami serahkan kepada hukum. Jadi saya cuma bisa mensupport keponakan saya Vena untuk membuka lembaran hidup kembali yang baru, yang saya yakin Allah akan bersama dia dan selalu melindungi keponakan saya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vena, seberapa berat sih kelihatannya emosionalnya terhadap seorang Ferry ini? Orang udah mau cerai masih nanya begitu lagi. Nggak ada emosi lagi, nggak ada feeling lagi. Ya udah bukan cerai kok masih menanya saya berapa emosional, sangat emosional, makanya mau cerai. Ya. Bang, kapan mau masuk berkas ke pengadilan agama? Gua kebanyakan klien jadi belum sempat. Udah kasih draftnya sama dia. Ya. Mungkin Anda itu tanya bukan karena sayang sama Vena, agar tetap YouTube lu terisi kan? Bukan bang, saya video.com bang. Iya lebih cepat lebih bagus. Ya, biar YouTube kamu sama siaran kamu terisi terus. Terima kasih. Malah sama Vena mereka udah besar ya. Kalau untuk si kecil sendiri menjelaskannya seperti apa untuk mencari Mas Ferry? Mau jawab? Ya. Ini terakhir ya teman-teman, karena waktunya bahwa saya juga
Jadi saya mesti assessment psikologi sampai saat ini. Dan juga saya akan melanjutkan lagi untuk periksa tulang rusuk saya. Dan saya jujur saya di fase yang sebetulnya depresi. Di saat saya selalu melihat keluarga saya begitu support, di saat itu penyesalan dan rasa bersalah selalu ada. Tapi alhamdulillah Fania yang tadi yang selalu menghibur. Dia nggak pernah nanya dada lagi, dia tahu. Sampai dia punya gelang itu ada tulisan Ferry, dia bilang, "Mama, aku mau buang ini. Aku nggak mau lihat lagi Mama." Gitu. Itu. Jadi buat saya Fania menjadi penghibur Vero dan Atala. Jadi alhamdulillah sekarang saya udah bisa sedikit demi sedikit untuk menata hati. Dan terima kasih sekali lagi buat teman-teman wartawan. Ini adalah jawaban saya terakhir. Saya nggak akan lagi kasih respon. Saya mohon tolong kawal kasus saya ini. Tolong dikawal kasus saya ini supaya menjadi satu motivasi buat semua perempuan. Tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali diri kita sendiri. Dan dalam situasi apapun hanya Allah yang menjadi penolong kita. Kenapa saya berani speak up? Karena saya yakin yang menolong saya itu adalah Allah, menyelamatkan saya dan anak-anak saya daripada orang-orang yang tidak baik untuk kehidupan saya. Dan di saat itu pula saya tidak ada rasa benci terhadap Ferry Irawan dan keluarganya, tidak ada rasa menyesal juga tidak ada, melainkan rasa semangat ke depannya. Insya Allah di umur saya, di sisa umur saya sudah bilang saya menawarkan diri kepada Komnas Perempuan. Mulai saat ini dan ke depannya setelah saya bisa asesmennya selesai, asesmen psikologi, kebetulan juga Roro, terima kasih Roro, sahabat saya yang selalu juga mensupport teman-teman psikolog dan dokter gigi ya, Uni Citra, untuk terus asesmen saya sampai selesai, begitu di persidangan selesai. Dan kedepannya insya Allah apapun nanti pekerjaan apapun saya sudah komit dengan Komnas Perempuan, saya akan speak up khusus untuk anti KDRT. Karena buat saya di kehidupan saya sekarang diberi nafas lagi sama Allah, artinya saya harus bisa banyak bermanfaat buat teman-teman perempuan dimanapun mereka berada, khusus masalah KDRT. Itu aja teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Doakan saya ya, doakan saya. Doakan saya supaya saya bisa selalu semangat dan selalu positif thinking, karena saya nggak mau sakit, saya mau sembuh dari penyakit kekecewaan ini, dan saya ingin Fania bisa saya besarkan dengan baik dan melihat Vero sama Atala sampai nanti mentas di kehidupan yang berikutnya mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.